Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laumul Fatihah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, yang kitab yang merupakan syarah dari matan Al-Ajurumiyah ya. Kemarin sudah membahas mengenai nasabnya fi'il mudhari', kemudian sudah juga membahas mengenai jazmnya fi'il mudhari' di pembahasan babul af'al fanawasibu asratun ila akhirih wal jawazimu samanati asyara ila akhirih. Sudah mengenai nasab dan jazmnya suatu fi'il ya. Nasab dan jazm itu ya hanya ada di, kalau semisal di fi'il itu hanya ada di fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' rafa, nasab, jazm itu hanya ada di fi'il mudhari'. Kenapa? Karena fi'il madhi hukumnya mabni, kemudian fi'il amr juga hukumnya adalah mabni, sehingga yang ada hanya di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pun enggak selamanya mu'rab ya, dalam arti kadang rafa, kadang nasab, kadang jazm. Ada fi'il mudhari' yang statusnya adalah mabni ya, yaitu ketika bertemu dengan nun taukid tsakilah itu hukumnya nanti mabni. Ketika bertemu dengan nun jamak niswah itu juga hukumnya mabni. Kemudian setelah kita selesai membahas mengenai mu'rab ya, mu'rabnya fi'il mudhari', kemudian kita lanjut ke kalimat-kalimat isim ya, isim-isim yang mu'rab, dalam arti kapan toh suatu kalimat isim itu i'rabnya rafa, kapan toh kalimat isim i'rabnya nasab, kapan toh kalimat isim i'rabnya jar atau khafad. Nah, ini dijelaskan setelah membahas mengenai bab fi'il ya. Kita baru membahas mengenai isim. Jadi nanti akan ada bab namanya marfu'atil asma. Itu berarti isim-isim yang dibaca rafa ya. Ada lagi nanti bab mansubatil asma, isim-isim yang dibaca nasab. Ada lagi makhfudatil asma, isim-isim yang dibaca khafad ya. Jadi dari kita belajar semua ini nanti kita bisa tahu, oh ini isim ini i'rabnya adalah rafa. Kenapa kok rafa? Oh, karena menjadi mubtada semisal. Oh, kenapa kok rafa? Karena menjadi fa'il semisal. Oh, isim ini i'rabnya nasab. Kenapa kok nasab? Menjadi maf'ul bih semisal. Oh, ini isimnya kenapa kok khafad atau jar? Karena menjadi mudhof ilaih semisal, atau kemasukan huruf jar. Nah, di pembahasan ini dan setelahnya sampai khotam kita membahas mengenai isim ya, isim terus. Untuk fi'il yang mu'rab kemarin fi'il mudhari' ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jazm. Nasab itu berarti ketika kemasukan amil-amil yang menasabkan. Jazm itu berarti ketika kemasukan amil-amil yang menjazmkan. Rafa itu ketika tidak ada amil yang menasabkan dan juga tidak ada amil yang menjazmkan yang masuk kepada fi'il mudhari' tersebut. Nah, untuk isim ini lebih banyak lagi ya. Untuk isim nanti ada bab marfu'atil asma, nanti di dalamnya di pembahasan setelahnya. Di dalam marfu'atil asma, isim-isim yang dibaca rafa itu total ada 7, mulai dari fa'il, maf'ul, lam yusama fa'iluhu, kemudian mubtada, khobar, ila akhirih, ada 7 ini nanti diperinci lagi di setelah bab marfu'atil asma. Nanti di bab marfu'atil asma setelahnya ada bab babul fa'il, setelah bab fa'il ada lagi bab al-maf'ulul ladzi lam yusama fa'iluhu, setelah bab al-maf'ulul ladzi lam yusama fa'iluhu dijelaskan lagi bab mubtada dan khobar, kemudian isimnya kan, kemudian amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar di dalamnya nanti ada
kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha, ada dhanna wa akhwatuha. Setelahnya ada bab naat, ada bab atof, bab taukid, dan bab badal. Setelah bab badal selesai, nanti kita masuk ke pembahasan setelahnya, yaitu mansubatil asma, isim-isim yang dibaca nasab. Kapan toh suatu isim itu i'rabnya nasab? Nah, nanti di sana dijelaskan, di dalam sana nanti ada 15 pembahasan, yaitu ketika menjadi maf'ul bi, ketika menjadi maf'ul mutlak, ketika menjadi masdar, maf'ul mutlak masdar sama ya, ketika menjadi tamyiz, menjadi hal, menjadi dzaraf zaman, dzaraf makan, maf'ul li ajli, dan sebagainya, dan lain-lain. Kemudian setelah bab mansubatil asma selesai, kita masuk ke bab yang terakhir ya, yaitu bab makhfudatil asma, isim-isim yang dibaca khafat atau jar. Nah, nanti di dalam makhfudatil asma itu dijelaskan kapan toh suatu isim i'rabnya jar atau khafat. Nanti dijelaskan di sana itu ada 3 ya. Ada ketika nanti kemasukan huruf khafat, kemudian ketika menjadi mudhof ilaih, kemudian yang terakhir adalah tabi'ul lil makhfudi, karena mengikut kepada isim yang dibaca khafat. Baiklah, itu mungkin untuk pendahuluannya, bagan-bagan yang nanti kita lalui sampai khutam insyaallah. Yang pertama kita masuk ke marfu'atil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i ay hada. Ini adalah bab yang menjelaskan mengenai marfu'atil asma'i ay al asma'il marfu'at ya, isim-isim yang dibaca rafa ya. Isim-isim yang dibaca rafa. Qala beliau Musnaf Jurumiyah Syaikhul Haji berkata, al marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dibaca rafa ini sab'atun, totalnya ada 7. Wahya, nah 7 ini adalah al fa'ilu, fa'il, kemudian wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, kemudian wal mubtada'u, mubtada', wa khobaru, dan khobarnya mubtada'. Kemudian wasmu kana, isimnya kana, wa akhwatiha, dan dan isimnya kana dan saudara-saudaranya kana, maksudnya isimnya kana dan isimnya saudara-saudaranya kana. Jadi wa akhwatiha, maaf, ini akhwatiha ataf ke kana. Wa khobaru inna, dan khobarnya inna ya. Wa akhwatiha, dan khobarnya saudara-saudaranya inna. Kemudian yang setelahnya yang ke-7, wattabi'u lil marfu'i, isim-isim yang mengikut kepada isim yang dibaca rafa. Nah, total isim yang ikut ke isim yang dibaca rafa totalnya ada 4, wa huwa arba'atu ansya'a, ada 4 macam. Yang pertama adalah an-na'tu, na'at, kemudian wal atfu, dan atof, kemudian wat tauqidu, dan tauqid, wal badalu, dan badal. Sebisa mungkin kalau kita belajar jurumiyah ya, jurumiyahnya dihafalkan ya. Kita belajar kitab At-Tuhfatus Saniyah. Kitab At-Tuhfatus Saniyah itu sebagai penjelas dari matan jurumiyah. Kalau kita pengen bisa ya kita hafalkan plus fahami kitab jurumiyahnya. Nah, kita kan dalam rangka memahami kitab Al-Ajurumiyah lewat membahas kitab At-Tuhfatus Saniyah. Ya, kita hafalkan juga karena ini penting ya, ini penting. Menghafal itu penting dalam memahami, dalam mempraktekkan kita membaca kitab itu penting. Di dalam suatu kalimat ya, misal al marfu'atu, nah ini taknya kenapa kok doma, sab'atun, taknya itu kenapa kok doma, kemudian wahya ini mabni, al fa'ilu lamnya kok doma, al maf'ulu lamnya kok doma, alladzi mabni, lam juga mabni, yusamma, kemudian fa'iluhu, lamnya ini kenapa kok doma, al mubtada'u, hamzanya kenapa kok doma, khobaruhu, roknya kenapa kok doma, ismu, nah ini mimnya kok doma, kemudian akhwatiha, nah ini akhwati, kenapa kok kasroh, ini marfu'atu, ini akhwati, kenapa kok kasroh, kemudian khobaru, kenapa kok doma, kemudian at-tabi'u kok doma, al marfu'i kok kasroh ya.
Arba'atu kok doma ini asya'a, kemudian anak tu atfu, tokidu, badalu kok doma. Nah ini semuanya dijelaskan ya di sini di marfu'atil asma, kemudian nanti ada mansubatil asma, kemudian ada lagi makhfudatil asma ya. Semisal marfu'at ya, di sini taknya kenapa kok doma? Oh doma karena al marfu'at i'rabnya adalah rafa ya, karena menjadi mubtada. Al marfu'at di sini adalah mubtada. Nah mubtada i'rabnya apa? Mubtada i'rabnya rafa. Kok bisa? Oh ini al marfu'atu sab'atun, isim-isim yang dibaca rafa ada 7, salah satunya ini mubtada. Al marfu'at ini menjadi mubtada sehingga i'rabnya adalah rafa. Nah, alamat rofaknya apa? Alamat rofaknya adalah doma. Kenapa kok doma? Karena al-marfu'at adalah jamak muannas salim. Nah, kita kembali lagi ke ma'rifati alamatil i'rab, ke bab ma'rifati alamatil i'rab, alamat rofa ya. Alamat rofa di pembahasan sebelumnya, sebelum-sebelumnya yang lalu sudah dibahas. Jadi, rofa sendiri alamatnya bukan hanya doma. Alamat rofa itu bisa doma, bisa wawu, bisa alif, bisa nun ya. Nah untuk al marfu'at ini alamat rofanya adalah doma. Kenapa kok doma? Karena al marfu'at adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika rofa apakah menggunakan doma? Iya menggunakan doma dengan dalil di jurumiyah li rofi arba'u alamatin ad-domatu wal wawu wal alif wa nun fa amad domatu ya. Adapun doma ini fatakulu alamat li rofi menjadi alamat bagi i'rab rofa fi arba'ati mawadi'a di 4 tempat. 4 tempat tersebut apa aja? Fil ismil mufradi yang pertama di isim mufrad, kemudian wa jam'i taksiri di jamak taksir, wa jam'il muannats salimi yang ketiga di jamak muannas salim. Nah, al marfu'at ini termasuk jamak muannas salim sehingga alamat rafa'nya menggunakan dhamma. Sab'atun, kenapa kok dhamma? Nah, sab'atun i'rabnya apa? Oh, sab'atun i'rabnya adalah rafa. Kenapa kok rafa? Karena menjadi khobarnya mubtada. Ini mubtada, setiap mubtada pasti ada khobarnya. Nah, khobarnya itu sab'atun sehingga sab'atun i'rabnya adalah rafa. Kemudian alamat rafanya menggunakan apa? Alamat rafanya menggunakan dhammah di belakangnya. Kenapa kok dhammah? Karena sab'atun termasuk isim mufrad. Lo isim mufrad ketika rafa apakah menggunakan dhammah? Iya menggunakan dhammah ya. Seperti yang tadi fa amad dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi. Isim mufrad ketika rafa alamat rafa'nya menggunakan dhamma. Begitu juga al-fa'ilu ini menjadi khobarnya mubtada. Lah mubtadanya mana? Mubtadanya wahiyya. Nah, ini ada iya ya. Kemudian untuk iya ini isim ya, tapi isimnya ini isim mabni bukan isim mu'rab. Sehingga ya selamanya terbaca fathah. Begitupun seterusnya al-maf'ulu lamnya kenapa kok dhamma? Karena menjadi maktuf ya. Karena menjadi ini tabi' lil marfu ya. Salah satunya atof. Setiap isim kok mengikut kepada isim yang dibaca rafa, maka ya isim tersebut i'rabnya juga rafa. Al-maf'ul ikut ke al-fa'il rafa, al-maf'ul juga rafa seperti itu ya. Total ini ada 7 ya. Dihafalkan ada 7. Yang pertama fa'il, kemudian al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, kemudian mubtada, kemudian khobarnya mubtada, ini hunya kembali ke mubtada. Kemudian isimnya kana dan isimnya saudara-saudaranya kana, khobarnya ina dan khobarnya saudara-saudaranya ina. Kemudian isim yang mengikut kepada isim yang dibaca rafa yang ada 4 ya. Ada na'at, atof, taukid dan badal. Kemudian adadul marfu'ati wa amsilatuha ya. Macam-macamnya atau bilangannya isim-isim yang dibaca rafa dan contoh-contoh al-marfu'at, contoh-contoh isim yang dibaca rafa. Kita masuk ke kitab At-Tuhfatus Saniyahnya. Wa aqulu dan saya berkata beliau Syekh Muhyiddin qad alimta, benar-benar telah mengetahui siapa kamu benar-benar telah mengetahui mimma dari keterangan madu yang telah lalu, apa ma dari keterangan yang telah lewat. Alimta mengetahui analisma, sesungguhnya isim al-mu'raba yang mu'rab
Mu'rab itu apa? Kita buka lagi di pembahasan bab i'rab ya. Mu'rab berarti berubah-ubah, akhirnya itu berubah-ubah. Bisa al-mu'rabu, al-mu'raba, al-mu'rabi, itu namanya isim mu'rab. Isim yang mu'rab ini yaqa'u fi salah satu mawaqi'a ya, bisa berada di 3 tempat ya. Pembahasan yang lalu ya, kamu telah tahu bahwa isim yang mu'rab ini berada di 3 tempat ya, dalam arti salah satu dari 3 tempat. Nah, kemudian ini mauqi'ir raf'i atau al-awwalu mauqi'ur raf'i. Yang pertama ini di tempat rofa ya. Jadi isim itu pasti kalau enggak rofa, wa mauqi'un nasbi nasab, wa mauqi'ul khafdi dan khafat ya. Isim yang mu'rab ini kalau enggak rofa, nasab ya, khafat ya. Walikulli wahidin min hadhil mawaqi'i, dan setiap dari salah satu dari tempat-tempat ini yaitu rofa, nasab, khafat, ini awamilu ada amil-amil ya. Amil-amil itu penyebab ya, penyebab mengapa kok dibaca rofa. Oh, alasannya sebab ada ini. Kenapa kok dibaca nasab? Sebab ada ini. Kenapa kok dibaca khafat? Sebab ada ini. Nah, itu namanya awamil, yang mana awamil taqtadihi, menuntut untuk terbaca nasab, menuntut untuk terbaca rofa, menuntut untuk terbaca khafat, menuntut untuk terbaca salah satu dari tempat-tempat tersebut ya. Waqad syara'al muallifu yubayyinu laka dzalika ala tafsili ya. Nah, ini syara'a af'alus syuru' ya. Al-mu'allif ini menjadi isimnya syara'a, yubayyinu khobarnya syara'a. Waqad syara'al mu'allifu, mu'allif bergegas, yubayyinu laka menjelaskan kepadamu dzalika mengenai macam-macam tersebut ya, ala tafsili secara terperinci ya. Jadi nanti isim-isim yang dibaca rofa itu apa aja, nanti pembahasan setelahnya disebutkan juga. Ada fa'il itu apa, nanti dijelentrehkan, dijelaskan. Kemudian al-maf'ul adalah misalnya fa'iluhu, itu nanti juga dijelaskan apakah al-maf'ul adalah misalnya fa'iluhu. Begitu juga seterusnya. Di perjalanan kita masih panjang ya. Wa bada'a, dan musannaf Jurumiyah memulai bidzikril marfu'ati, memulai dengan menyebutkan isim-isim yang dibaca rofa ya. Li'annaha, kenapa kok didahului, kenapa kok enggak isim-isim yang dibaca nasab dulu atau isim-isim yang dibaca khafat dulu? Li'anna, karena marfu'at atau rofa yaitu al-asyrafu, yang paling mulia ya, paling mulia. Waqad dzakara, dan musannaf Jurumiyah Sasonaji telah menuturkan analisma, sesungguhnya isim ini yakun marfu'an, terbaca rofa atau dibaca rofa fi sab'ati mawadi'a, di 7 tempat ya. Yang di sini isim i'rabnya rofa berada di 7 tempat. Al-awalu, untuk yang pertama ini adalah idza kana fa'ilan, ketika isim tersebut fa'ilan, menjadi fa'il. Wa misaluhu, dan contohnya ini adalah Aliyun wa Muhammadun, contohnya adalah lafadz Ali dan lafadz Muhammad. Fi nahwi qaulika, di seperti ucapan kamu yang berupa hadoro Aliyun. Nah, ini Aliyun i'rabnya adalah rofa. Kenapa kok rofa? Karena menjadi fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah subjek ya. Nanti dijelaskan lagi ya. Di pembahasan setelah ini nanti ada babul fa'il, bab yang menjelaskan mengenai fa'il. Nah, ketika menjadi fa'il ya, jadi setiap fa'il itu i'rabnya pasti rofa ya. Seperti lafadz Aliyun dan Muhammadun di contoh hadoro Aliyun, safaro Muhammadun. Jadi hadoro telah hadir atau telah datang, siapa Aliyun? Ali ya. Ali telah datang. Nah, ini bedanya Arab dengan Indonesia. Kalau Indonesia subjeknya di depan, kalau Arab subjeknya di belakang. Arab subjek dalam bahasa Arab namanya fa'il atau pelaku pekerjaan. Ali telah hadir ya. Safaro Muhammadun, safaro telah
bepergian siapa Muhammadun, Muhammad telah bepergian. Nah, ini jumlah fi'liyah namanya ya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il ya. Nanti ada lagi jumlah ismiyah, yaitu di mubtada dan khobar. Itu nanti jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Safara Muhammadun, Muhammad telah bepergian. Nah, ini aliyun, ini i'rabnya rofa karena menjadi fa'il ya. Ya, Muhammadun i'rabnya rofa karena menjadi fa'il ya. Hingga nggak boleh haldoro aliyan atau haldoro aliyin. Harus haldoro aliyun. Begitu juga Muhammadun harus Muhammadun, nggak boleh safara Muhammadan atau safara Muhammadin. Seperti ini yang pertama ketika menjadi fa'il. Kemudian yang kedua asani, yang kedua adalah ayyakuna, ketika isim itu naiban, menjadi ganti anil fa'ili, menjadi ganti dari fa'il. Wa huwal ladzi sammahul mu'allifu, naibul fa'il ini adalah isim yang mana mu'alif jurumiyah ini menamakan naibul fa'il dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Namanya adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Itu disebutkan oleh musannaf jurumiyah dengan sebutan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Tapi lebih luasnya lagi namanya adalah naibul fa'il, naiban anil fa'il ya. Nanti juga dijelaskan lagi lebih dalam lagi ya, setelah bab fa'il nanti ada bab naibul fa'il atau bab maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Naib itu pengganti dari fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, kemudian objek ya. Seperti ani, menanam pohon ya. Nah, aninya itu tidak disebutkan. Jadi menjadi menanam pohon seperti itu ya. Nah, menanam pohon itu enggak pas, harus ada subjeknya, sehingga diganti pohon ditanam kan, jadi gitu, pohon ditanam. Nah, dalam bahasa Arab itu juga ada yang namanya pembuangan subjek, pembuangan pelaku. Contohnya lafadz al-husnu dan al-mata ya. Seperti ucapan kamu yang berupa kuti al-husnu, kutiat telah dipotong, apa al-husnu, dahan ya, dahannya telah dipotong. Nah, ini kan harusnya ada fa'ilnya, harusnya koto'a telah memotong siapa aliyun ali al-husna kepada dahan. Ali telah memotong dahan. Nah, kemudian alinya itu dibuang sehingga al-husna yang semula nasab karena menjadi maf'ul bi dipindahkan ke fa'il ya, sehingga yang semula nasab menjadi rafa, menjadi al-husnu, kuti'a al-husnu, telah dipotong apa al-husnu, dahan. Dan juga surikol mata'u, suriko telah dicuri apa al-mata'u, hartanya telah dicuri. Nah, yang mencuri ini enggak disebutkan siapa, sehingga al-mata'u ini i'rabnya rafa. Ini namanya pengganti dari subjek, pengganti dari pelaku, pengganti dari pelaku pekerja. Nah, ini i'rabnya juga rafa sehingga menggunakan dhammah, enggak boleh al-mata'a atau al-mata'i, tapi al-mata'u seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yang asalisu warrabiu, yang ketiga dan keempat ini adalah al-mubtada'u wal khobaru, mubtada dan khobar ya. Jadi mubtada itu i'rabnya rafa, khobar i'rabnya juga rafa, khobarnya mubtada ya maksudnya. Nahwu contohnya adalah Muhammadun musafirun. Nah, ini contoh jumlah ismiyah ya. Contoh jumlah ismiyah ini hampir sama dengan bahasa Indonesia, tapi ada bedanya, sebenarnya beda ya. Muhammadun, adapun Muhammad adalah musafirun, orang yang bepergian ya. Muhammad adalah orang yang bepergian. Wa aliyun mujtahidun, dan adapun Ali adalah mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Ali adalah orang yang bersungguh-sungguh ya. Nah, ini untuk Muhammadun dan musafirun, ini keduanya i'rabnya rafa semua. Jadi nggak boleh Muhammadan musafiron, nggak boleh.
Atau Muhammadin musafirun, nggak boleh. Muhammadin musafiron juga nggak boleh. Muhammadin musafirin juga nggak boleh. Harus Muhammadun musafirun. Begitu juga Aliyun mujtahidun, nggak boleh Aliyan mujtahidan. Nanti dijelaskan lagi, ini hanya sebagai muqaddimah ya, sebagai pembahasan secara globalnya dulu ya. Kemudian al-khamisu yang kelima, ini adalah ismu kana, isimnya kana, au ikhda akhwati, atau isimnya salah satu dari saudara-saudaranya kana. Nah, saudara-saudaranya kana ini ada banyak ya, ada banyak, nanti dijelaskan di babu awamil ad-dakhilah alal mubtada wal khabar. Contohnya adalah lafadz Ibrahim dan al-bardu dari ucapan kamu yang berupa kana Ibrahimu mujtahidan. Nah, Ibrahim di sini i'rabnya rafa' ya, menggunakan dhammah karena Ibrahim ini adalah isimnya kana. Karena telah ada siapa Ibrahim ya. Ibrahim adalah mujtahidan, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, isimnya kana ini mim ya. Ini i'rabnya adalah rafa' karena menjadi isimnya kana. Kemudian khobarnya kana ini nasab ya. Itu juga asbah ini saudaranya kana ya, saudaranya kana, isimnya saudaranya kana ikut juga rafa'. Contohnya al-bardu, asbaha al-bardu syadidan. Nah, ini al-bardu i'rabnya rafa', syadidan i'rabnya nasab ya. Nanti di bab mansubatil asma kita juga tahu ternyata khobarnya kana itu i'rabnya nasab, isimnya kana i'rabnya adalah rafa' ya, itu yang perlu dijelaskan. Isimnya kana i'rabnya rafa', khobarnya kana i'rabnya nasab. Begitu juga saudara-saudaranya. Nah, ini yang keenam, ini adalah khobarnya ina. Jadi ina dan kana itu beda ya. Kalau ina dan saudara-saudaranya ini kebalikan dari kana dan saudara-saudaranya. Kalau ina dan saudara-saudaranya ini khobarnya rafa', isimnya nasab ya. Contohnya adalah fadilun dan qadirun dari ucapan kamu yang berupa inna Muhammadan fadilun. Nah, ini inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad adalah fadilun, orang yang utama ya. Contoh lain, wa innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, adalah qadirun, zat yang qadir ya. Nah, ini khobarnya inna, fadil juga khobarnya inna, fadil khobarnya inna, qadir juga khobarnya inna. Nah, ini i'rabnya juga rafa', jadi nggak boleh inna Muhammadan fadilan, itu nggak boleh. Begitu juga innallaha ala kulli syai'in qadira, itu juga nggak boleh. Nanti ada ketentuannya ya. Kemudian yang terakhir as-sabi'u yang ketujuh, ini adalah tabi'un, adalah isim yang adalah tabi'ul marfu'i, isim yang mengikut kepada isim yang dibaca rafa' ya, nanti juga dijelaskan lagi. Wa tabi'u, nah isim yang mengikut ya. Jadi nanti ada tabi'ul marfu', ada tabi'ul mansub, ada tabi'ul makhfud. Ada isim yang mengikut kepada isim yang dibaca rafa', ada isim yang mengikut kepada isim yang dibaca nasab, ada isim yang mengikut kepada isim yang dibaca khafad. Jadi tergantung imamnya ya. Kalau imamnya ke utara, nanti makmumnya juga ke utara. Imamnya ke selatan, makmumnya juga ke selatan. Imamnya ke barat, makmumnya juga ke barat. Nah, ini namanya tabi'. Tabi' itu makmum ya. Nah, ini makmum ke isim yang dibaca rafa', sehingga makmumnya juga sama-sama rafa' ya. Nah, makmum ini ada 4 ya. Yang pertama al-awalu, yang pertama adalah an-na'tu na'at. Wadhalika nahwu al-fadilu wa karimun. Contohnya adalah fadil dan karim dari ucapan kamu yang berupa zaroni Muhammadunil fadilu ya. Zaroni, zaro telah berkunjung nih kepadaku siapa Muhammadun Muhammad al-fadilu yang utama ya. Al-fadilu ini menjadi na'at ya. Na'at itu adalah makmum ya. Makmum itu ikut kepada yang dimakmumi. Makmum ikut kepada imam. Nah, imamnya itu adalah Muhammad ya. Muhammad. Naat itu sifat ya. Sifat nanti dalam segi i'rab itu mengikuti kepada yang disifati, ikut kepada mausuf. Muhammadun rafa', al-fadil juga harus rafa'.
Zaroni telah berkunjung kepadaku siapa Muhammadunil Fadil, Muhammad yang utama. Muhammad yang utama telah berkunjung kepadaku. Seperti itu. Begitu juga untuk contoh rojulun karimun. Qobala telah menghadap nih kepadaku siapa rojulun. Laki-laki karimun yang mulia. Laki-laki yang mulia telah menghadap kepadaku. Ya, ini karimun di sini ini adalah naat dari rojulun. Laki-laki yang mulia. Nah, karimun ini menjadi naat dari rojulun. Sehingga karena rojulun rofa karena menjadi fa'il, karimun juga harus rofa karena ikut ke rojulun. Wasani untuk yang kedua ini adalah al-atfu atof wa huwa ala dzurbaini. Nah, atof itu ada dua macam. Yang pertama ada atfu bayanin, ada atof bayan. Wa atfu nasakin, yang kedua atof nasak ya. Famisalu atfil bayan, ini contoh dari atof bayan ini adalah Umaru, contohnya adalah Umar. Mingkaulika, dari ucapan kamu yang berupa safaro Abu Hafsin Umaru. Safaro telah bepergian siapa Abu Hafsin, Abu Hafs, nyatanya Umaru, Sayyidina Umar ya. Jadi Abu Hafsin itu ya Umar, Umar ya Abu Hafsin, ini namanya atof bayan. Wa misalu atfin nasaki, contoh dari atof nasak ini adalah nanti dijelaskan ya. Ini cuma pengenalan ya. Contoh dari atof nasak ini adalah Khalidun. Lafadz Khalid ya di sini nanti. Mingkaulika, dari ucapan kamu yang berupa tasyaroka Muhammadun wa Khalidun. Tasyaroka telah bersekutu siapa Muhammadun Muhammad wa Khalidun dan Khalid. Nah, ini namanya atof nasak ya. Atof nasak. Atof nasak itu ada huruf atofnya. Nah, huruf atof di sini adalah wawu ya. Jadi Khalidun itu bermakmum kepada Muhammadun rofa, Khalidun juga rofa. Muhammadun rofa menjadi fa'il ya. Karena menjadi fa'il, Khalidun rofa menjadi makmum atau atof ke Muhammadun. Kemudian makmum yang ketiga wasalisu adalah atau kitu taukid, wa misal untuk contohnya adalah nafsuhu ya. Dari ucapan kamu zaronil amiru nafsuhu. Zaroni telah berkunjung nih kepadaku siapa al-amiru, raja nafsuhu ya, dirinya Amir ya. Amir ya dirinya sendiri itu, Zaroni telah berkunjung kepadaku. Nah, ini nafsuhu ya, enggak nafsahu atau nafsihi. Karena ikut ke Amir, Amir rofa, nafsu juga harus rofa. Beda kalau semisal Amir nasab, Amiro semisal, maka nafsahu menjadi nafsahu, atau Amir jar semisal al-amiri, nanti nafsuhu enggak lagi nafsuhu tapi menjadi nafsihi, al-amiri nafsihi. Warabi untuk yang keempat adalah al-badalu badal, wa misal untuk contohnya adalah akhuka, lafadz akhuka. Mingkaulika, dari ucapan kamu yang berupa hadoro aliyun akhuka. Hadoro telah hadir siapa Aliyun Ali, yakni akhuka saudara laki-laki kamu. Nah, ini aliyun menjadi fa'il, menjadi subjek. Ali yaitu saudara kamu telah datang. Nah, Ali ini menjadi fa'il atau menjadi subjek ya, menjadi pelaku dari hadoro ya, karena menjadi fa'il i'rabnya adalah rofa. Kemudian akhuka i'rabnya juga rofa. Aliyun rofa, alamat rofanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Akhuka juga rofa, alamat rofanya menggunakan wawu karena asmaul khamsah. Seperti itu. Nah, ini tambahan wa idza ijtama'at, dan ketika menjadi terkumpul apa hadhihi tawabi'u, ini tabe yang ada 4 itu, ada naat 5 ya, berarti ada atof nasak atau bayan. Ketika terkumpul tabe ini ya, ada naat, kemudian atof nasak, atof bayan, taukid dan badal, kulluha kesemuanya, au ba'duha atau sebagiannya terkumpul naat dan taukid, seperti itu semisal. Fi kalamin, dalam satu kalam, suatu ungkapan, qaddam tanakta, maka kamu harus mendahulukan naat, summa atfal bayani, kemudian setelah itu baru disebutkan atof bayan, summa taukida, kemudian baru disebutkan taukid, summal badala, kemudian baru disebutkan badal, summa atfan nasaki, kemudian yang terakhir disebutkan atof nasak. Takulu, kamu berkata, ja'ar rajulul karimu aliyun nafsuhu sadiquka wa akhuka wa akhuhuma.
Ja'a telah datang siapa ar-rajulu ya. Seorang laki-laki al-karimu yang mulia, yang mulia. Nah, al-karimu ini adalah naat, kemudian aliyun ini adalah ataf bayan, nafsuhu adalah taukid, sotikuka adalah badal, akhuhu adalah ataf nasak. Ya, ini urut-urutannya ya. Nah, begitulah pembahasan kita, pembahasan marfu'atil asma secara globalnya. Nanti setelah ini akan dijelaskan mengenai babul fa'il ya. Sebelumnya ini mungkin ada bagannya ya, ada bagannya al marfu'atu, isim-isim yang dibaca rofa ini masuk di dalam 3 tempat. Ada yang fil jumlatil fi'liyah, ada yang di jumlah fi'liyah, ada yang fil jumlatil ismiyah, ada yang di jumlah ismiyah. Yang ketiga ada yang am, ada yang umum, ada yang bisa masuk ke jumlah fi'liyah, ada yang di jumlah ismiyah, jadi enggak terfokus kepada jumlahnya. Di dalam bahasa Arab itu ada 2 jumlah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Jumlah ismiyah itu berarti susunannya mubtada khobar, jumlah fi'liyah itu susunannya fi'il fa'il, seperti itu. Nah, yang di jumlah fi'liyah ini ada 2, ada yang ketika menjadi fa'il, ada yang ketika menjadi naibul fa'il ya. Contohnya hadara aliyun dan kuti al ghosnu. Nah, yang di jumlah ismiyah itu ada yang di mubtada, contohnya Muhammadun musafirun, ini di Muhammadnya, wa khobaruhu, dan di khobarnya mubtada, contohnya aliyun mujtahidun, ini khobarnya mujtahidun. Ada yang di isimnya kana, contohnya kana Ibrahimu mujtahidan, di Ibrahim ini. Kemudian yang nomor 6 ada di khobarnya inna ya. Khobarnya inna, contohnya inna Muhammadan fadilun. Nah, ini fadilun i'rabnya adalah rofa, karena khobarnya inna itu pasti rofa ya. Kemudian yang am, yang umum ini di at-tabi ya. Tabi itu ada 4 ya, ada yang di naat, ada yang atof, ada yang taukid, ada yang badal. Untuk naat contohnya zaroni Muhammadunil fadilu, Muhammad yang utama telah berkunjung kepadaku. Atof bayan, contohnya safaro Abu Hafsin Umaru, ini di Umaru. Kemudian yang atof nasak tasyaroka Muhammadun wa Khalidun, contohnya di Khalidun. Kemudian yang taukid contohnya zaronil amiru nafsuhu, di nafsuhu ini contoh dari taukid ya. Taukid gunanya untuk menguatkan. Kemudian yang terakhir ada badal, contohnya hadoro aliyun akhuka. Nah, itu akhuka itu menjadi badal. Untuk pembahasannya kita perdalam lagi di pembahasan yang berikutnya nanti. Nah, ini nanti kita masuk ke bab fa'il. Wallahu a'lam bishawab.